Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanca Kaperna Santoso dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 16. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertempuran medan area yang sebelumnya sudah saya rangkum dalam bentuk infografis. Pertempuran medan area. Seperti yang bisa dilihat pada infografis di samping, pertempuran medan area merupakan salah satu pertempuran pasca proklamasi 1945 yang dilakukan para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Pertempuran ini terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Pertempuran medan area berlangsung pada tanggal 9 Oktober 1945 dan berakhir pada 15 Februari 1947. Nah, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran medan area dengan urutan waktu sejak dimulai hingga berakhirnya pertempuran ini. Dimulai pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu atau AFNI yang dipimpin oleh Jenderal T.E.D. Kelly tiba di Sumatera Utara. Namun, kedatangan tentara AFNI ini ditunggangi oleh tentara Belanda atau Nica yang berencana mengambil alih pemerintahan Indonesia yang ditinggalkan oleh Jepang. Awalnya, kedatangan AFNI ini sebenarnya disambut baik oleh pemerintah Indonesia dan bahkan memperbolehkannya untuk menempati beberapa hotel di kota Medan karena Indonesia menghormati tugas AFNI yang mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Namun, setelah melaksanakan tugasnya, pada tanggal 13 Oktober 1945, suatu insiden di sebuah hotel di Jalan Bali terjadi. Insiden tersebut adalah adanya seorang penghuni hotel, yaitu tentara sekutu, yang merampas dan menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh seorang pemuda Indonesia. Hal ini tentunya membuat para pemuda di kota Medan merasa marah, dan akhirnya pada tanggal 15 Oktober 1945 terjadi penyerangan hotel oleh pemuda-pemuda Indonesia yang menyebabkan 96 orang luka-luka yang sebagian besarnya merupakan tentara Nica. Setelah itu, insiden tersebut menyebar luas ke berbagai daerah. Dan saat itu pula, pihak sekutu mulai melancarkan aksinya untuk melemahkan para pejuang Indonesia dengan intimidasi melalui pamflet-pamflet yang berisi bahwa pemuda Indonesia harus menyerahkan senjata kepada sekutu. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Desember 1945 ketika pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut kota Medan. Peristiwa inilah yang menyebabkan pertempuran ini dikenal dengan Medan Area. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Inggris dan Belanda melakukan aksi bergerak keluar pusat kota Medan dan pertempuran terus terjadi hingga berhari-hari. Pemuda Indonesia tentunya tidak tinggal diam dengan adanya serangan tersebut hingga berhasil menghancurkan beberapa truk sekutu dan menculik seorang perwira Inggris. Tindakan tersebut memicu amarah Jenderal T.E.D. Kelly dan mengancam para pemuda untuk menyerahkan senjata mereka atau akan ditembak mati. Pihak sekutu memberikan ultimatum kepada para pemuda hingga 3 kali banyaknya. Akhirnya, pada bulan April 1946, tentara sekutu mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari kota Medan hingga gubernur dan markas divisi TKR dipindahkan ke Pematang Siantar dan sekutu berhasil menguasai kota Medan. Selanjutnya, pada 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan oleh pemuda Indonesia di tebing tinggi untuk membicarakan usaha perebutan kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh sekutu. Hingga akhirnya dibentuk satu komando, yaitu Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dengan markas di Trepes yang melanjutkan perjuangan di pertempuran Medan Area. Perlawanan ini terus terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh yang akhirnya berhenti pada 10 Desember 1946 ketika pihak Nica mengajukan gencatan senjata. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 1947, tepat jam 12 malam, Komite Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan untuk mengakhiri pertempuran Medan Area yang pada akhirnya dibuatlah keputusan untuk menentukan batasan perpasukan sekutu dan Indonesia. Meskipun begitu, masih sering juga terjadi pertikaian antara pihak Indonesia dan Belanda mengenai patokan batasan daerah. 4 bulan setelah pertempuran ini dinyatakan berakhir, Belanda pun melakukan serangan agresi militer Belanda I untuk merebut wilayah Indonesia lainnya berupa daerah-daerah perkebunan yang kaya sumber daya alam di Pulau Jawa, dan Sumatera. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu pertempuran pasca proklamasi yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memanglah tidak mudah. Bahkan, hingga saat Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, masih ada pihak-pihak lain yang berusaha menguasai wilayah Indonesia. Terima kasih, semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.